munyo ge tingat atalung pegah nyoronyo mafhum tat nyoru golong mafhum nampung jarwan betul ya nampung munyo pegah kamu mafhum betul pajat mafhum aten ratha ge kamu ratha aten jadi jen duduk nyo jaga pegah dia ayah je nyo tak bodoh misnya ayah pi menanti nyo yang pegah dia ayah je nyo nanti ngah tak dong berah nyo baru hukum tapi ki jangan kamu hukum yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilan bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Tuhan muliakan pada keluarga mempelai dari itu baru dan darah baru yang telah berhadir juga dari rombongan kedua belah pihak dan kepada semua yang hadir, khususnya kepada petugas lunak yang telah berhadir bersama Udanyo dalam rangka memenuhi unsur-unsur administrasi. Jadi Pak Uronyo permintaan Pak Tuan untuk memberi sedikit tausiah dan nasihat pernikahan. Tak nyoban Tunggu Syarwan dan Misnaiyah mendapat status baru, yaitu seorang suami dan seorang istri. Yang perlu kita sadari, nikah adalah pintu gerbang syariat untuk masuk dalam dunia rumah tangga. Maka rumah tangga yang kita akan jalani adalah rumah tangga yang bersyariat, rumah tangga muslim. Misnaiyah menyolong pernikahan hanjirkah surga. Yang dipertanyakan pertama orang tua, tetapi kali pernikahan yang pertama bertanya adalah suami, karena itu beralih tugas penyelamatan diri dan keluarga dari api neraka adalah seorang pemimpin rumah tangga. Maka dalam halnya pernikahan adalah sebuah cuma tanggung jawab memberi nafkah, adalah sebuah misi hanya sekedar cari makan dan untuk melanjutkan keturunan, tetapi menjadi misi untuk menghadapi persoalan serius ke depan. Maka dalam agama ilmu tentang hak dan kewajiban rumah tangga, ilmunya sebagai jalan untuk menjalani perjalanan rumah tangga dalam perjalanan hidup dalam dunianya menjadi perjalanan ke surga. Kamu yang tak pengalaman tentang rumah tangga yang hamad pegah bau yang bodoh
karena ulian dolongnya biasa iganya dalam khayalan. Tapi dalam kenyataan selalu terdampar hal-hal yang anak pernah terbayangkan sebelum ini. Maka perlu ilmi. Nyong sarwan dan nyong urung buat. Nanti tabi-tabi buat pasangan. Nyen payah tamah hajulong khusus ilmi. Dan apapun cerita kehidupannya hanya seindah yang terbayangkan, penuh pertentangan, penuh konflik, tapi semuanya akan selesai apabila sepakat kembali kepada konsep agama di dalam menghadapi persoalan. Tapi menyuhana sepakat yang hanya titik dulu. Karena pun dalam kehidupan rumah tangga na dua hal, sabuh na kebutuhan, sabuh na keinginan. Yang pertama itu payah penjelas mandua belah pihak guna pemahaman dan kesepahaman mana batas-batas kebutuhan, mana batas-batas keinginan. Baik menjampu-jampu sehingga berpegarlah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Terjemahkan kewajiban dalam ukuran yang benar, terjemahkan hak dalam ukuran yang benar. Butuh ilmu yang memadai untuk terjemahkan adanya. Karena sumber masalah, karena biasa tapi masalah yang ada masalah. Apa masalahnya? Nafsu, keinginan. Ada rakyat masalah, hanya masalah, mungkin sanggup anak tak masalah. Sesuatu yang kecil akan jadi besar kalau mau besar-besarkan masalah. Maka ilmiah yang perlu miliki. Kedua, baru ekonomi. Orangnya dedakkan le faktor gugat menggugat cukup banyak. Sebenarnya bukan krisis ekonomi yang utama, tapi krisis kepribadian, kekosongan pemikiran, kekosongan hati dari ilmu, dari konsep agama yang ribut bermasalah. Cuma adanya handu hiji bagdanya hana ilmu alasan hantipnya peka, hantip ji wadai terperiksa ke hantipnya hantip artinya yang tak inginkan hantip, keinginan yang terlalu berlebihan, salah orientasi hidup pribadi, juga salah orientasi hidup di dalam berumah tangga. Pun ile hayalan rumah tangga orangnya ulangnya bukan era milenial. Jadi ilmu tengok kebayangkan kebahagiaannya punya dekalan mbak Facebook dan menghayal olehnya nurunnya net kalian kehidupan artis ikut-ikutan yang membangga-banggakan kehidupan glamor dan sebagainya. Duduk tak banding tu, ada banding rawat tu. Lepas sedih, padahal idenya hayalan pura-pura. Apa yang digambarkan
semuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang dikatakan selalu tidak sesuai, selalu tahta mayuka. Nah, seakan-akan dia pegah bahagia, tapi yang tahta mayuka, tidak seperti yang dikatakan. Nanti susah dah. Yang kadang-kadang kan seperti yang dikatakan. Maka bodohnya kaji tiap-tiap. Kaji tiap-tiap. Senang mandum tiap. Anak peh dapat tiap hati. Yang bertiap susah. Yang ibaratnya hanya meniti bui. Jangan sampai tenggelam. Pandai-pandai meniti bui. Misnaya juga pandai-pandai mengikuti suami. Pulangnya tanya urang beut. Urang beut mana? Pertama beut, yang kedua amal, yang kedua nasrul taklim semua beut. Lu kita beut thon duduk lagi tak. Lagi tak. Gaduh misi dia. Gara-gara persoalan rumah tangga. Ini juga harus saling mengerti. Harus saling move. Baik sampai ke keilmu dia. Kebut dia. Apakah nanti membuat dia punya rencana memang pungkun anak tu membuat anak rencana ti lanjut lah. Rencana anak tinggal tapi tinggal keroi karena nama salah. Maka juga yang perlu solusi cari ilmu semaksimal mungkin dalam menjalani persoalan kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan orang berimannya yang katupu itu serius. Mungkin persoalan serius, gudanya hanya persiapan yang serius. Pertama persiapan mental, persiapan kesabaran. Jadi dua hal, sabar dan bersyukur. Dua hal yang hancur dalam kehidupan. Baik usahawat, baik miskin. Karena baru tanya senang apabila anak kemampuan bersyukur. Baru tanya mampu hadapi beban apabila anak kemampuan bersabar. Ini dua halnya hancur. Karena udip dalam dunianya tetap namanya dunia itu dunia darunia, bukan surga. Surga penuh tantangan, penuh cobaan, modal kesabaran. Di mana sabar, seberat apapun tidak akan terasa berat apabila kuat kesabaran. Sepahit apapun akan tidak pahit apabila kuat kesabaran. Nikmat yang kecil akan besar rasa nikmatnya kalau punya sikap bersyukur. Maka nyampai hamurno, maka mandu hamurno. Seorang suami nikmatilah sisi-sisi baik istri. Seorang istri nikmati sisi-sisi baik suami. Bersyukur, berterima kasih. Jangan terlalu membesarkan sisi-sisi kurangnya. Apalagi tak dramatisir. Masalah BU dapur raya. Ikap itu dong beli ubi raya tentang raya dah. Dia dapat ikat ni dah. Tapi yang kita mengkang enggak betul. Padahal itu tidak. Dia membesarkan persoalan.
Nyen buah yang pertama. Tetapi atranya mandum baru terjadi apabila jelas orientasi udip. Orientasi udip yang urung beriman. Dunia mazra'ah lil akhirat. Dunianya adalah untuk tujuan akhirat. Berjelas orientasi. Selama anak mengganggu perjalanan akhirat, tidak bermasalah, itu orang beriman. Baru bermasalah apabila merisiko akhirat. Karena sepahit apapun persoalan yang ngajuk masalah akhirat, dia akan berakhir. Dunia itu akan berakhir. Jadi begitu masalah. Nyo gambaran-gambaran umum yang dipegah uronyo. Munyo gak tingat ada lung pegah nyoronyo mufum tat nyoru golong mufum nampung jarwan betul ya nampung munyon pegah kamu fum betul pajat mufum aten rata ke kamu rata aten jadi jen duduk nyo jaga pegah dia ayah jamu nyo tak bodoh ini ayah pi menanti nyo yang pegah dia ayah jamu nyo nanti ngat tak pegah nyo baru hukum tapi ki jamu kamu hukum ya nyo maka jadilah istri sumber kebahagiaan suami dan suami sumber kebahagiaan istri. Kapan suami bisa bahagia? Kalau pandai bersyukur. Kapan istri bahagia? Pandai bersyukur. Orang yang bersyukur channel pikiran positif. Duh yang ged-ged, duh yang bro-bro. Karena itanya laule tu na channel nafiarat yang terdapat yang kenya ya udah menyutuh satu miki yang buruk-buruk pasangan yang suum deh yang suum apa-apa itu muhum apa Allah anak dia mata tu tapi dengan mata dia pakai channel bro deh bukan ada tiga hanya geblau, tiga hanya geblau, tepu hanya geblau, tiga kan? Bu salah tapi salah, itu turun, jadi bermasalah maka akhlaklah modal pertama, akhlak, kegagalan akhlak. Kegagalan segala-galanya karena udip dalam dunia modal pertama kepribadian maka hal yang pertama kaful aza wahtimalul aza itu hal yang seharusnya jangan menyakiti dan tanggung disakiti tapi harus dengan konsep agama menyakiti tanpa melakukan kewajiban-kewajiban. Tersakiti karena tidak ditunaikan kewajiban. Maka tanya yang harus siap-siap. Kan berarti untuk dasperikan dalam menghadapi rumah tangga. Berusahalah seorang suami. Jangan ada kewajiban yang tertinggal yang merupakan hak istri. Kalau bisa lebihkan. Istri jangan terlalu mempersoalkan. Kalau memang terjadi kewajiban yang sanggup ditunaikan, bersabarlah. Menanti dari suami. Maka dalam halnya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kembalilah kepada konsep agama. Karena kita keluarga muslim. Ukuran benar dan salah, baik dan tidak baik
hak dan kewajiban, standarnya kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau terjadi konflik pada sesuatu perkara dan masalah, luruskan dengan kembali kepada konsep Allah dan Rasul, yaitu kata agama apa, kembali ke sana, selesai. Ini ukuran perasaan. Punya perasaan bisa berbeda-beda. Korbankan perasaan, kembali kepada aturan Allah yang akan berkah dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita